Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أيها الإخوة والأخوات hadirin wal hadirat, jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita dari kitab Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah masih berada pada pembahasan awal setelah pembacaan muqaddimah atau penyebutan muqaddimah dari Syekhul Islam rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, amma ba'd فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. Adapun setelah itu maka ini adalah i'tiqad, aqidah, keyakinan al-firqah an-najiyah al-mansurah sampai datangnya hari kiamat. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, sampai sini sudah kita jelaskan ya. Apa itu al-firqah an-najiyah, Ta'ifatul Mansurah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini semua istilah penamaan terhadap al-Islam, penamaan terhadap orang-orang yang berada di atas Islam dan Sunnah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mulai menerangkan atau menyebutkan akidah Ahlus Sunnah atau akidah kaum muslimin, keyakinan kaum muslimin secara global. Nah, kata beliau, wa huwa, dan dia adalah yakni i'tiqad aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah al-firqatun najiyah, aqidah kaum muslimin yang benar itu adalah al-iman billah, keimanan kepada Allah, wa malaikatihi, dan iman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal ba'tsi ba'dal maut, dan beriman akan kebangkitan setelah kematian, wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi, wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman terhadap takdir Allah baik dan buruknya. Nah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, ya, di sini Syekhul Islam menjelaskan keimanan kaum muslimin itu secara umum. Dan ini adalah perkara yang kita pahami semua, yang kita hafal. Yang beliau sebutkan di sini dari keimanan i'tiqad Ahlus Sunnah itu adalah rukun-rukun iman yang 6. Yang mana rukun iman ini diambil dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Di antaranya adalah hadis Jibril, ya, dikenal dengan hadis Jibril dalam kisah ketika datangnya Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, bertanya tentang apa itu Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat. Nah, pada pertanyaan yang kedua, Jibril bertanya kepada Nabi, fa akhbirni anil iman,
maka kabarkan kepadaku tentang keimanan. Apa itu al-iman? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-iman, keimanan itu adalah antuk minabillahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, engkau beriman akan adanya hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman terhadap takdir baik dan buruknya. Qala sadaqta, Jibril kembali berkata, kamu benar. Nah, inilah rukun al-iman. Ketika Nabi ditanya, fa akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku apa itu al-iman, Nabi langsung jelaskan atau sebutkan rukun iman. Kenapa? Karena yang ada di sekeliling Nabi itu adalah para sahabatnya dan kalangan orang Arab yang sudah paham apa itu iman, apa definisi keimanan. Jelas ya? Nah, namun secara bahasa al-iman itu maknanya adalah keyakinan atau kepercayaan yang ada di dalam hati seseorang. Al-iman itu kepercayaan, at-tasdiq. Al-iman maknanya adalah at-tasdiq, kepercayaan yang ada di dalam hati seorang hamba. Nah, dan kepercayaan kaum muslimin di dalam hatinya ketika dia telah mengikrarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia harus mengimani, yakin dan percaya terhadap 6 perkara yang disebutkan oleh Nabi dalam hadits Jibril tadi. Baik. Yang pertama, ikhwan fillah, dari sesuatu yang wajib kita yakini dan kita percaya adalah al-imanu billah, yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan keimanan kepada Allah, yakin dan percaya kepada Allah. Dan keimanan kepada Allah itu mencakup beberapa perkara. Yang pertama, al-imanu biwujudillah, yakin dan percaya akan keberadaan Allah, akan adanya Allah. Nah, sehingga orang-orang yang beriman itu meyakini bahwa Allah itu ada, walaupun dia tidak melihatnya, karena Allah itu ghaib. Tapi dengan apa dia mengetahui akan keberadaan Allah sehingga dia yakin bahwa Allah itu ada? Ya, tentunya kita meyakini akan keberadaan Allah dengan merasakan karunia, nikmat, kebaikan, perbuatan-perbuatan Allah terhadap hamba-Nya. Jelas ya? Sesuatu kita yakini akan keberadaannya ketika kita merasakan ada pengaruhnya terhadap kita. Bisa dipahami ya? Saya berikan contoh. Kita semua yakin akan adanya angin, betul? Kita semua yakin akan adanya angin. Tapi tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah melihat angin. Ya tidak? Tidak ada di antara kita yang pernah melihat angin. Tapi kita yakin akan keberadaan angin. Kenapa? Kita rasakan hembusan angin itu. Kita melihat
benda di sekitar kita bergoyang dengan adanya angin. Ketika kita menghirup, ada udara yang masuk ke dalam rongga tubuh kita. Kita rasakan akan keberadaan angin. Betul? Ya. Kalau makhluk Allah saja, ada makhluk Allah yang gaib, tidak terlihat oleh kasat mata, kita bisa yakin akan keberadaannya dengan merasakan pengaruhnya. Bagaimana lagi dengan Allah pencipta segala makhluk ini? Lebih pantas lagi kita yakin akan keberadaannya tatkala kita telah merasakan nikmat-nikmatnya, kebaikannya, pengaruhnya, ciptaannya, pengaturannya di alam semesta ini. Walaupun kita tidak melihatnya dengan kasat mata. Jelas ya? Maka setiap hamba yang terlahir, secara fitrahnya dia meyakini akan keberadaan Allah. Nah, hanya terkadang fitrah yang suci itu dirusak oleh keyakinan-keyakinan yang jelek. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah." Tak seorang anak pun yang terlahir kecuali dilahirkan di atas fitrah yang suci. Fitrahnya yang bersih sudah meyakini akan Allah. Tapi kenapa ada yang menjadi Nasrani, ada yang menjadi Majusi, ada yang menjadi Yahudi? Kata Nabi, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, yuhawwidanihi, yang menjadikan dia seorang Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia seorang Nasrani, au yumajjisani, atau menjadikan dia seorang Majusi, sehingga keluar dari fitrah asalnya. Nah, dan yang meyakini akan keberadaan Allah bukan hanya kaum muslimin, ya kan? Banyak di antara agama-agama, terutama agama Samawi, itu meyakini akan keberadaan Allah. Hanya perbedaannya dengan kaum muslimin, tatkala kaum muslimin mengesahkan Allah dalam ibadah, mereka menduakan Allah dalam ibadah. Nah, tapi itu yang pertama, yakin akan keberadaan Allah, al-iman biwujudillah. Yang kedua, cakupan dari keimanan kepada Allah adalah al-imanu birububiyatillah, yakin dan percaya akan rububiyah Allah. Apa yang dimaksud dengan rububiyah? Ini sudah sering berulang ya. Rububiyah adalah apa? Perbuatan-perbuatan Allah. Kita yakin dan percaya bahwa Allah sendirinya yang maha pencipta, Allah yang mengatur jagat raya ini. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur seluruh urusan hambanya, mengatur rezekinya, mengatur umurnya hamba, mengatur jodohnya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur semuanya. Sehingga jemaah sekalian, tidak ada satupun makhluk di permukaan bumi ini yang hidup, yang melata, kecuali ada rezeki yang Allah sudah tentukan untuk dirinya. Sudah pasti ada rezekinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha huwar razzaq." Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Dzul quwwatil matin.
Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum." Jangan kalian membunuh anak-anak kalian sendiri karena takut miskin. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Sudah ditentukan rezeki. Allah yang mengatur semua. Sehingga jemaah sekalian, seluruh binatang melata yang ada di permukaan bumi semua diatur rezekinya oleh Allah. Sampai binatang-binatang terkecil yang ada di dalam lautan sudah diatur rezekinya oleh Allah. Ada semua rezekinya. Sampai plankton-plankton yang ada di dalam lautan, itu sudah diatur rezekinya oleh Allah. Makhluk terkecil, cacing-cacing yang ada di dalam tanah, semua ada rezekinya, sudah ditentukan oleh Allah untuk mereka. Nah, bahkan sampai kuman-kuman terkecil sekalipun sudah ada rezekinya, ditentukan oleh Allah untuk mereka. Siapa yang mengatur? Allah. Maka kita wajib yakin dan percaya akan apa? Rububiyah Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Allah yang melakukan segalanya. Dan rububiyah Allah itu sangat banyak. Perbuatan Allah itu sangat banyak. Namun diwakili oleh 3 perbuatan. Apa itu? Al-Khaliq, Sang Pencipta. Apa lagi? Ya. Al-Mudabbir, mengatur seluruh alam semesta ini. Apalagi Sang Pencipta, atur dan penguasa. Al-Malik, yang maha menguasai seluruh alam semesta ini. Baik, yang ketiga dari cakupan keimanan kepada Allah adalah al-imanu bi uluhiyatillah. Ketika seorang yakin dan percaya akan uluhiyah Allah. Uluhiyah Allah. Apa itu uluhiyah? Al-uluhiyah maknanya adalah al-ibadah. Yakin dan percaya akan uluhiyah Allah maknanya adalah ketika seorang hamba yakin dan percaya bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak diarahkan kepadanya ibadah, diserahkan ibadah kepadanya, tidak kepada selainnya. Ya, al-iman bi uluhiyatillah. Baik, cakupan keimanan yang keempat adalah al-imanu bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Yakin dan percaya akan nama-nama Allah yang terbaik dan sifat-sifatnya yang tinggi. Yakin akan al-asma wa sifat, ada nama dan sifat yang tertinggi, yang terbaik, yang termulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Keimanan yang kedua setelah keimanan kepada Allah adalah al-iman bi malaikatihi. Sebutkan dalam hadis wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya. Malaikah ini kata jamak, bentuk jamak dari malak. Malakun di fathah lamnya. Kalau di kasrah lamnya malikun, itu artinya raja, penguasa. Tapi kalau di fathah lamnya malakun, itu satu malaikat. Kalau banyak malaikat, malaikatun. Jelas ya? Ya, ini kembali ke Rasulullah jilid 1. Jadi jamak malaikah, jamak dari malak. Ya, malaikat. Siapa itu malaikat? Ya, malaikat itu adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari cahaya.
ciptakan dari cahaya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kata beliau, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jannu min marijin min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Kata Allah, khuliqatil malaikah, malaikat itu dicipta min nur, dari cahaya. Wa khuliqatil jan, dan jin-jin itu dicipta dari apa? Mim marijim min nar, dari api. Wa khuliqa Adam, dan Adam dicipta, yakni manusia, mimma wusifa lakum, dari sesuatu yang telah disifatkan untuk kalian. Disifatkan dalam Al-Quran, yaitu apa? Dari tanah. Nah, maka malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Dan mereka juga adalah makhluk gaib yang wajib diyakini akan keberadaannya. Kenapa? Ya, karena diberitakan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali menyebutkan tentang malaikat dalam Al-Quran. Ya. Namun dia adalah makhluk gaib. Tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah melihatnya. Nah, makhluk yang gaib. Kita yakin karena khabar dari Allah dalam Al-Quran dan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam haditsnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman misalnya ya dalam surah Fatir, kata Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikata uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menjadikan para malaikat itu uli ajnihah, memiliki sayap-sayap. Matna, ada yang 2 sayapnya, wa thulath, ada yang 3, wa ruba', ada yang 4 sayapnya, bahkan ada yang lebih daripada itu. Tayyib. Maka keimanan terhadap malaikat ya mencakup beberapa perkara. Yang pertama, meyakini akan keberadaan malaikat. Dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah banyak ya. Ya, meyakini akan keberadaan malaikat walaupun kita tidak melihatnya. Nah, bahkan Rasulullah sendiri pun tidak mampu melihat malaikat kecuali jika diizinkan oleh Allah terhadap beliau. Ya. Bahkan Nabi bertemu dengan malaikat Jibril, malaikat yang ditugaskan membawa wahyu kepada Nabi, berkali-kali berjumpa dengan Nabi. Itu Nabi tidak pernah melihat wujud aslinya kecuali hanya 2 kali saja. Ya, 2 kali saja. Jibril datang kepada Nabi, berubah wujud menjadi apa? Manusia biasa, menjadi seorang lelaki. Seperti dalam hadits Jibril yang kita bacakan tadi ya. Ketika dia datang kepada Nabi bertanya tentang Islam, iman dan ihsan, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittala'a alaina rajulun shadidu bayadis thiyab, shadidu sawadis sya'r,
la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Tiba-tiba datang di hadapan kami seorang lelaki. Coba lihat ya, berbentuk seorang lelaki. Syadidu bayadis thiyab, sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadis sya'r, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, tidak pernah terlihat, tidak ada tanda-tanda safar, perjalanan jauh pada dirinya. Tapi mengherankannya, wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Lihat. Tidak ada yang mengenalnya, berarti dia orang asing. Kalau dia orang asing, tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh. Ini yang mengherankan. Ternyata dia malaikat Jibril, menjelma menjadi seorang lelaki. Nabi hanya pernah melihatnya 2 kali saja dalam wujud aslinya. Ya. Kali yang pertama, ketika Nabi SAW berjalan dan mendengarkan ada suara di atasnya, memanggil beliau. Maka Nabi pun melihat ke atas. Nabi melihat Jibril berada di antara langit dan bumi. Dengan wujud aslinya, yang kata Nabi SAW, ra'aitu Jibril walahu 600 janah. Saya telah melihat Jibril dan dia memiliki berapa? 600 sayap. Qad saddal ufuq, yang telah menutupi ufuk dari timur sampai barat. Sayapnya Jibril. Nah, kali yang kedua, ketika Nabi SAW bersama Jibril di Sidratul Muntaha. Iya. Bukan ketika dibawa dari Mekah ke mana? Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke langit, belum. Tapi Nabi melihat wujud aslinya Jibril ketika di mana? Di Sidratul Muntaha. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indahu jannatul ma'wa. Sungguh dia, yakni Muhammad, benar-benar telah melihatnya, melihat Jibril, nazlatan ukhra, untuk kali yang keduanya. Jadi Jibril, Muhammad melihat Jibril pada wujud aslinya untuk yang kedua kalinya. Di mana? Inda Sidratil Muntaha. Ketika di Sidratul Muntaha. Ya. Ketika di Sidratul Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa. Di sisinya ada surga Ma'wa. Di situ Nabi berjumpa dengan Jibril dengan wujud aslinya. Ya, jadi mereka dalam makhluk gaib tidak ada yang biasa melihatnya. Hanya sekarang orang herannya, ya, banyak yang membuat gambar karikatur malaikat, ya. Ya. Tidak tahu dari mana dia lihat, apa pernah ketemu sama malaikat. Ya. Sampai-sampai ada yang menggelari suaminya dengan malaikat tak bersayap. Nah, jadi tidak ada yang boleh membuat yang seperti itu, karena kita tidak pernah melihat wujud daripada para malaikat itu sendiri. Jadi yang pertama, kita yakin akan wujud keberadaan malaikat, bahwa mereka itu ada. Dan kita beriman, yang kedua, kita yakini akan sifat-sifat malaikat. Allah sifati mereka dengan makhluk yang gaib. Allah sifati mereka memiliki apa? Sayap. Yang disebutkan dalam surah Fatir tadi, Allah ciptakan mereka, diberikan ada 2 sayapnya, ada 3, ada 4, ada lebih dari itu. Sampai Jibril, malaikat yang termulia, memiliki 600 sayap. Nah, jangan ada yang bertanya, bagaimana itu caranya kalau 600 sayapnya?
Bagaimana itu kalau ada malaikat cuma 3 sayapnya? Tidak seimbang dong. Ya, itu bukan urusan antum. Kewajiban kita adalah apa? Yakin dan percaya atas berita dari Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Tayyib. Ini namanya iman ya. Iman, yakin dan percaya. Ya. Walaupun dia tidak melihatnya, karena hujahnya jelas. Ya. Dia rasakan pengaruhnya sehingga dia yakin akan keberadaannya. Itu namanya iman. Ya. Bukan namanya iman kalau dia sudah melihatnya baru percaya. Bukan iman itu namanya. Tapi seorang yang beriman ketika dia beriman kepada perkara gaib, ketika dia yakini sebelum dia melihatnya. Makanya orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya akan adanya hari berbangkit, ketika mereka sudah berada pada hari kiamat nanti, tidak dikabulkan keimanannya oleh Allah. Iya kan? Tidak diterima keimanannya. Jangankan di hari berbangkit, ketika nafas atau roh sudah dicabut sampai di kerongkongan baru menyatakan keimanan, tidak dikabulkan oleh Allah. Karena keimanan itu sah ketika di dunia ini. Sejauh mana dia yakin dan percaya akan pemberitaan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, walaupun dia tidak melihatnya. Lihat Fir'aun ketika dia menentang Nabi Musa, tidak percaya akan keberadaan Allah melalui lisannya ya. Ketika dia sudah terlunta-lunta di dalam gelombang lautan, ditenggelamkan oleh Allah, baru dia mengatakan apa? Amantu billadzi amanat bihi banu Israel. Saya beriman, saya sekarang ini beriman, yakin dan percaya terhadap sesuatu yang diimani oleh Bani Israel. Apa jawaban Allah? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang wahai Fir'aun kamu mau beriman? Yang mana sebelumnya kamu bermaksiat dan kamu orang yang melakukan kerusakan. Tidak diterima keimanannya. Apalagi nanti pada hari kiamat baru dia melihat semuanya ternyata benar, baru dia mengatakan, ya Allah saya beriman, farji'na na'mal salihan, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal salih. Inna muqinun, kami sudah yakin. Tidak ada gunanya. Tidak berguna sama sekali keimanan ketika sudah berada di hadapan Allah. Oleh karena itu ikhwan, waktunya kita memperkuat keimanan ketika kita masih diberikan kesempatan dalam kehidupan dunia ini. Ya, iman kepada Allah perkuat, iman kepada para malaikat perkuat. Tayyib, kita kembali. Keimanan kepada malaikat mencakup tadi apa? Kan keberadaan malaikat, apalagi yakin akan sifat-sifat malaikat ya. Di antara sifat malaikat dia gaib, dia memiliki sayap. Di antara sifat malaikat, mereka adalah makhluk yang paling kuat. Jika dibandingkan dengan jin dan manusia, bahkan dengan seluruh makhluk Allah, malaikat adalah makhluk yang paling kuat. Ya. Siapa yang menghancurkan umat-umat terdahulu? Yang diutus oleh Allah adalah para malaikat. Kehebatan para malaikat luar biasa. Perhatikan jemaah sekalian, ketika Allah berbicara tentang kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, yang kufur kepada Allah dan membangkang kepada Allah, bahkan melakukan kekejian yang tidak pernah dilakukan oleh umat sebelum mereka, yaitu melakukan homoseks. Ya kan? Ketika mereka melakukan homoseks, lesbian, naam,
Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan kawin sama perempuan, ya. Seperti jeruk makan jeruk. Allah peringati, tidak diindahkan oleh mereka. Coba perhatikan apa yang Allah lakukan terhadap mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami angkat negerinya ke atas. Diangkat naik ke atas langit. Lantaran tingginya mereka diangkat, sampai-sampai Nabi menyebutkan dalam sebuah haditsnya, sampai para malaikat di langit itu mendengarkan gonggongan anjing mereka. Diangkat naik ke atas. Kemudian kata Allah, wa ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang di atas menjadi di bawah, dibalik. Kemudian dihempaskan turun ke bawah. Apalagi wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Dan kami lempari mereka dengan bebatuan yang panas. Nah, dan sudah diberikan nama mandud. Sudah ada nama di batu itu untuk setiap orang dari kaumnya Nabi Lut. Tidak akan salah sasaran. Siapa yang melakukan semua itu? Tentara Allah, para malaikat. Nah, kekuatan mereka luar biasa. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif, ya, Nabi berdakwah di Taif, apa yang terjadi? Nabi dilempari, dicerca, dimaki, sampai tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah lepas dari kejaran mereka, beliau duduk bersandar di bawah sebatang pohon kurma. Tiba-tiba Jibril datang. Nah, dan bersamanya ada malaikat penjaga gunung memberikan penawaran, wahai Muhammad, apa yang kamu minta untuk kaummu akan dikabulkan saat ini. Bahkan malaikat penjaga gunung mengatakan, wahai Muhammad, kalau saat ini kamu perintahkan, saya akan benturkan 2 gunung yang mengapit Taif ini, saya akan lakukan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis dan beliau mengatakan, la, jangan. Ya. Innahum qaumun la ya'lamun. Sungguh mereka adalah kaum yang tidak berilmu. Tapi saya berharap, kata Nabi, di belakang hari akan terlahir dari tulang sulbi mereka generasi-generasi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba lihat kehebatan malaikat. Dia bisa memindahkan gunung dalam waktu sekejap. Masih ingat dengan kisahnya Sulaiman dengan Ratu Saba? Ya, sebagian menyebutkan namanya adalah Bilqis, walaupun sebagian lagi mengatakan bukan itu namanya. Jelas? Ya. Dia adalah ratu, ya, Ratu Saba. Ratu di negeri Saba. Tatkala Sulaiman ingin memindahkan singgasana Ratu Saba ke istananya di Syam. Saba di mana? Di Yaman. Mau dipindahkan ke Syam, Palestina. Dalam waktu sekejap. Kata Sulaiman alaihi salatu wassalam, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla ayyatuni muslimin. Wahai sekalian pembesar kerajaan, siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan singgasananya? Karena Ratu Saba sangat membanggakan singgasananya yang mewah, yang megah. Akhirnya singgasana itu mau diambil sama Sulaiman, Raja Sulaiman, ya. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya? Ya. Sebelum dia datang kepadaku berserah diri. Karena Sulaiman sudah tahu
dari berita para jin bahwa Ratu Saba bersama dengan pembesar kerajaannya sudah melakukan perjalanan menuju ke negeri Syam. Ya. Maka Sulaiman ingin apa? Singgasananya sampai duluan sebelum ratunya sampai. Ya. Apa yang terjadi? Qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Seorang jin bernama Ifrit. Ya. Pernah dengar jin Ifrit? Pernah kenalan? Wah. Jangan sampai ya. Satu jin bernama Ifrit berkata, "Ana atika bih." Wahai Sulaiman, saya yang mendatangkan itu. Saya siap mendatangkannya. Berapa lama? Qabla an taquma min maqamik, sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu itu. Hebat ya jinnya? Iya. Memang jin ya, dia bisa berjalan sekejap, cepat, kuat mereka. Tapi ternyata ada yang lebih kuat. Wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Maka berkatalah seorang yang berilmu, dia menguasai Alkitab. Seorang yang berilmu, orang manusia biasa, tapi dia ulama ahli kitab di saat itu. Apa katanya? Ana atika bi. Saya mampu mendatangkan untukmu wahai Sulaiman singgasananya Ratu Saba. Berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Lebih cepat lagi ya. Maka sekejap mata muncul singgasana Sulaiman. Singgasana Ratu Saba di istananya Nabi Sulaiman. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Tatkala Sulaiman melihat singgasana itu sudah berada di hadapannya, baru dia mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini di antara apa? Keutamaan Rabbku terhadap diriku. Liyabluwani, untuk menguji saya, aashkuru am akfur. Apakah saya termasuk orang bersyukur atau hamba yang kufur? Kata para ulama, kenapa orang ini bisa mendatangkan singgasana itu lebih cepat daripada jin Ifrit? Kata para ulama, karena orang berilmu ini mengetahui Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Dia berdoa kepada Allah menggunakan Ismullahil A'zam, yang mana kata Nabi, siapa yang berdoa menggunakan nama Allah yang paling agung ini, Allah pasti akan kabulkan dengan doanya. Tidak mungkin doa saja yang mengangkat singgasana, ya kan? Tapi siapa yang mengangkatnya? Malaikat. Dia berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Naam, Allah mengutus malaikat, angkat sekejap mata. Kalau begitu siapa yang lebih kuat? Jin atau malaikat? Iya, malaikat. Kita tahu bagaimana kekuatan malaikat. Ada di antara malaikat Allah yang ditugaskan untuk memikul arsy. Sejak awal diciptakannya sampai sekarang, sampai hari kiamat, pekerjaannya memikul arsy Allah, makhluk yang paling besar. Sampai disifatkan, ya, mereka adalah para malaikat yang sangat besar, antara lehernya sampai di pundaknya ini, itu perjalanan 1 bulan lamanya. Iya. Mereka adalah makhluk-makhluk yang sangat kuat. Ini yang harus kita yakini dari sifat-sifat malaikat. Tayyib. Di antara cakupan keimanan terhadap malaikat adalah ketika seorang itu yakin dan percaya akan nama-nama malaikat yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang diberitakan oleh Nabi dalam haditsnya.
Ya, ada nama-nama malaikat yang disebut oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita imani bahwa mereka memiliki nama. Ya. Adapun yang kita ketahui namanya dari Al-Quran dan Sunnah, kita imani bahwa ada malaikat namanya ini, namanya ini, namanya ini. Yang tidak diberitakan, kita imani secara global bahwa pasti mereka memiliki nama, cuma kita tidak tahu. Paham ya? Allah tidak memberitakan namanya kepada kita. Nah, ada malaikat namanya siapa? Tadi Jibril ya. Ya. Ada namanya Mikail, wa Jibrail wa Mikala, sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Ada malaikat Raqib dan Atid, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi Raqibun Atid. Ya. Kemudian ada Malakul Maut, ada yang namanya ada yang memberikan nama Malakul Maut itu dengan siapa? Israel ya. Israel, tapi sebagian ulama melemahkan haditsnya. Jadi yang benarnya kita katakan Malakul Maut, malaikat yang ditugaskan untuk mencabut ruh. Nah, ada malaikat Israfil, disebutkan dalam hadits Nabi, Israfil. Nah, dan selainnya dari para malaikat, kita imani secara rinci yang kita ketahui namanya dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Namun yang tidak kita ketahui, kita imani secara global. Baik, kemudian selanjutnya dari cakupan keimanan terhadap malaikat adalah al-imanu, yakin dan percaya akan tugas-tugas para malaikat. Jadi malaikat Allah ciptakan itu memiliki tugas-tugas tersendiri. Dan Allah ciptakan para malaikat dengan tugas yang sudah ditetapkan untuk mereka, dan kita harus yakin bahwa mereka adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah maksiat terhadap tugas yang diperintahkan kepada mereka. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang mana neraka itu waquduha an-nas wal hijara. Naam, bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Yang mana di atas neraka itu ada apa? Alaiha malaika, ada para malaikat penjaga neraka. Ghiladzun syidad, keras, ya, tegas. Ini sifatnya. La ya'sunallah, mereka tidak pernah maksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka pasti mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya, itu. Malaikat punya tugas masing-masing, tidak diciptakan begitu saja oleh Allah, tapi dicipta dengan tugas mereka masing-masing, dan mereka laksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Ada malaikat yang ditugaskan menjaga neraka, ada malaikat yang ditugaskan penjaga surga, ada malaikat yang ditugaskan mencabut nyawa manusia, malakul maut. Ada malaikat yang ditugaskan menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul Allah di bumi, malaikat Jibril. Nah, ada malaikat yang ditugaskan apa? Membagi rezeki, membagikan hujan. Ya, ada malaikat yang Allah tugaskan, naam, untuk memikul arsh, seperti yang kita sebutkan tadi ya. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepada Allah. Ada malaikat yang Allah tugaskan untuk berkeliling di bumi mencari majelis-majelis ilmu. Ada malaikat yang ditugaskan untuk
mencatat amalan baik dan buruk manusia. Siapa dia? Itu tadi, Raqib dan Atid. Ada malaikat yang Allah tugaskan untuk bertanya kepada orang setiap hamba yang masuk ke alam kubur, memberikan fitnah kubur. Siapa dia? Ya, yang pertama kata Nabi bernama siapa? Munkarun wal akharu nakir, dan yang kedua bernama Nakir. Ya. Munkar dan Nakir. Nah, ada malaikat yang ditugaskan hanya bersujud kepada Allah. Pekerjaannya itu sujud kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'id, ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa fiha malakun sajid." Langit itu berteriak, dan sudah sepantasnya langit itu berteriak. Kenapa? Karena tidak satu pun, ma fiha mawdi'u arba'i asabi', tidak satu tempat pun di langit yang jaraknya 4 jari, kecuali di sana sudah ada malaikat yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Hanya Allah yang mengetahui jumlah mereka. Karena setiap hari malaikat tercipta dan tidak ada malaikat yang meninggal. Kalau manusia lahir, ada juga yang meninggal dunia. Kalau malaikat, mereka tercipta, tidak ada yang meninggal langit. Kalau manusia meninggal dunia ya. Kalau malaikat tidak ada yang meninggal langit. Nah, mereka tercipta terus dan hidup sampai hari kiamat. Seperti itu, sampai waktu yang Allah tetapkan untuk mereka. Nah, itulah makhluk Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para malaikat. Iya. Maka dari itu ikhwani fillah, seorang yang beriman itu benar-benar meyakini akan keberadaan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini Allah menyebut keimanan kepada Allah, langsung keimanan kepada para malaikat. Tidak disebut keimanan kepada para rasul dulu. Kenapa? Karena Allah, kata sebagian ulama, Allah memulai dari perkara yang gaib dulu. Keimanan kepada Allah. Allah zat yang maha gaib, ya. Kemudian malaikat, makhluk yang gaib. Baik. Baru kemudian yang ketiga nanti al-imanu bikutubihi, iman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, baru kepada para rasul. Baik. Sekira cukup dulu ikhwan pembahasan kita di malam hari ini. Ya. Ini pembahasan secara global ya dari akidah Ahlus Sunnah yang disebutkan oleh Syekhul Islam di sini. Baik, setelah penyebutan keimanan secara global nanti akan dilanjutkan oleh Syekh dengan pembahasan keimanan secara rinci. Nah, pada pembahasan berikutnya tentang keimanan ini. Baik, ila huna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hayakumullah.